Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita mulai renungan pagi kita.
kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah anugerah yang mengubah hidup. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kisah ini berdasarkan sudut pandang istri. Saya dan suami menyapa kaum muda di gereja kami sambil membagikan Alkitab kepada mereka. Saya berkata, Allah akan menggunakan anugerah tak ternilai ini untuk mengubah hidup kalian. Malam itu, beberapa siswa berkomitmen untuk membaca Injil Yohanes bersama-sama. Kami rajin mengajak mereka untuk membaca Alkitab dan mengajarkan mereka firman Tuhan setiap minggu di rumah kami. Lebih dari 10 tahun kemudian, saya bertemu dengan salah satu siswa kami. Saya masih menggunakan Alkitab pemberianmu, katanya. Saya bersyukur melihat bukti pertumbuhan iman di dalam kehidupannya. Allah memberi umatnya kemampuan untuk melakukan lebih daripada sekadar membaca, melafalkan, dan mengingat letak ayat-ayat Alkitab. Dia memampukan kita untuk mempertahankan kelakuan yang bersih, dengan hidup, sesuai dengan firman-Nya. Allah ingin kita mencari dan menaatinya saat Dia memakai kebenarannya yang tidak pernah berubah untuk membebaskan kita dari dosa dan mengubahkan kita. Kita dapat memohon kepada Allah setiap hari agar Dia menolong kita mengenal Dia dan mengerti segala firman-Nya di dalam Alkitab. Saat kita menyadari betapa tak ternilainya hidup yang dijalani sesuai dengan kehendak Allah, kita dapat bergembira, mengikuti perintah-perintah-Nya, seperti atas segala harta. Seperti pemazmur, kita dapat bernyanyi, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan." Ketika kita mengundang Roh Kudus untuk memampukan kita dapat menikmati setiap waktu yang sungguh-sungguh kita gunakan untuk membaca Alkitab, anugerah Allah yang mengubahkan hidup kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa upaya Anda untuk dapat lebih tekun mempelajari kitab suci? Bagaimana kegemaran Anda akan firman Tuhan mempengaruhi cara pandang Anda terhadap panggilan Allah untuk menaatinya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Mazmur 119 merupakan mazmur terpanjang dengan 176 ayat. Ini adalah syair akrostik yang menggunakan 22 huruf dari alfabet Ibrani berturut-turut yang dibagi menjadi bait-bait dengan 8 ayat. Setiap baris pada bait pertama diawali dengan huruf pertama dari alfabet tersebut, Alef. Ayat 9-16 dimulai dengan bet, huruf kedua, dan seterusnya. Saintuktur Mazmur ini berguna untuk membantu menghafal isinya. Karena orang Ibrani zaman dahulu tidak memiliki salinan kitab suci secara pribadi, pengulangan huruf dan bunyi di awal setiap bait akan membantu mereka dalam menghafal. Tema nyanyian atau doa tersebut jelas merupakan perayaan terhadap hukum Allah. Kitab-kitab Musa atau Taurat merupakan permulaan dan landasan dari kitab suci Ibrani, yang kita sebut sebagai Perjanjian Lama, dan di atas landasan itu ditambahkan bagian tulisan-tulisan dan nabi-nabi. Topanglah aku yang Tuhan. Mazmur 119 ayat 116 berkata, "Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku." Topangan sangat kita perlukan dikala kita menghadapi banyak pergumulan. Tanpa topangan kita akan lemah dan mengalami kegagalan. Topangan janji Tuhan menjadi kekuatan bagi pemazmur dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup kita sudah memasuki pertengahan tahun 2019. Seperti layaknya sebuah drama, kita akan memasuki adegan lanjutan yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Ada suka dan duka, ada tawa dan tangis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan setengah tahun yang akan datang. Hanya Tuhan, Sang penulis naskah dan sutradara kehidupan kita yang mengetahuinya. Sebagai pelakon kehidupan, kita hanya bisa pasrah dan berserah kepadanya. Kita hanya bisa mengikuti naskah yang Dia tuliskan dan memainkan peran sesuai dengan arahan Sang sutradara kita yang terbaik, taat pada skenarionya di dalam hidup kita.
Jangan komplain, apalagi menggerutu atau protes. Jangan takut dan khawatir, tidak perlu heran, apalagi ragu menjalaninya. Yakinlah kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dengan segala isinya. Allah yang bersama dengan kita, akan menopang dan menyokong kita, membawa kita kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan. Daud berdoa kepada Tuhan memohon anugerahnya selalu mencukupi dirinya. Dalam nas hari ini pemazmur memohon, bahkan sampai 2 kali, Tuhan topanglah aku, dan Tuhan sokonglah aku. Ia melihat dirinya sebagai pelakon hidup, tidak mampu menunaikan tugas-tugasnya di dunia dengan kekuatan sendiri, melainkan perlu Sang Sutradara Agung yang mengatur dan mengarahkan jalan hidupnya. Pemazmur yakin Allah mampu memberikannya pengharapan dalam hidup, serta keselamatan dari mara bahaya. Karenanya tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus di pertengahan tahun yang akan kita lalui ini. Janganlah menjauh dan memisahkan diri darinya, apalagi meninggalkan dan lari daripadanya. Hidup akan diberkati jika selalu mengandalkannya dan kita akan memperoleh kasih karunia terindah dan termulia yang membawa pada kebahagiaan sejati. Allah yang besar dan maha kuasa, akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani pertengahan tahun ini. Mari serahkan semua rencana hidup kita kepada Yesus. Serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan kita ke dalam tangan-Nya, karena hanya Tuhanlah yang menjadi topangan kita yang sejati. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu, seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya, atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari tetapi untuk diperbuat. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian, bukan harta, kehormatan atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan, "Janganlah tinggalkan aku sama sekali." Selama firman Tuhan ada dalam hidup kita, kebahagiaan itu akan tetap ada juga pada kita. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kejeniusan, dan kecantikan. Mengapa? Kita bisa lihat contohnya. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang miliuner berkebangsaan Jerman dengan kekayaan sekitar 9 miliar dolar, tentu tidak akan mungkin menabrakkan dirinya dengan sengaja ke kereta yang sedang melaju kencang. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal yang mendapat julukan King of Pop, tentu tidak akan membuat ia mengkonsumsi obat tidur hingga overdosis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka tentunya Getulio Dornelles Vargas, Presiden Brasil, seorang negarawan besar yang sangat bertanggung jawab dan yang selalu berpihak kepada rakyatnya, tentu tidak akan mungkin bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantungnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1954. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa,
Seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bekerja untuk acara reality show televisi bertajuk Survivor, versi Perancis. Tentunya sang dokter tidak akan sampai bunuh diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 1 April tahun 2013 di Kamboja. Jika kejeniusan atau pikiran yang brilian membuat orang bahagia, maka Ernest Hemingway, seorang sastrawan Amerika Serikat, penerima hadiah Pulitzer 1953 dan pemenang hadiah Nobel di bidang sastra 1954, seorang yang diacungi jempol karena kejeniusannya menciptakan gaya penulisan efektif tanpa berbelit-belit, tentu tidak akan bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke kepalanya sendiri tanggal 2 Juli tahun 1961. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang artis berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi simbol seks paling populer 1950-an dan yang juga sempat berjumpa dan berkenalan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, tak akan bunuh diri. Namun, faktanya ialah tanggal 5 Agustus tahun 1962 dinyatakan meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Sekali lagi, ternyata bahagia itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang, atau seberapa tenarnya ia, atau cantik atau ganteng, seberapa kuatnya ia berkuasa, atau seberapa sehatnya ia atau jeniusnya ia, atau sesukses apapun ia. Sebab pada akhirnya tidak ada satupun hal yang ada dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan bahwa hidup Anda akan berbahagia. Ternyata menurut kesaksian pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 1-8 ini, kebahagiaan itu terletak pada seberapa kuat kita berpegang kepada ketetapan Tuhan. Semakin kuat dan sungguh-sungguh kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya, maka hidup kita akan memeroleh kebahagiaan. Pemazmur mengatakan, ada banyak hal yang membuat manusia berbahagia jika mau patuh dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita lakukan agar kita memeroleh kebahagiaan dari Tuhan itu? Menurut teks Mazmur 119 ayat 1-8 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memeroleh kebahagiaan itu, yakni: pertama, kita harus hidup tidak bercela. Kehidupan seseorang yang tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya, semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercela itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Hidup yang tidak bercela ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan mempertontonkan gaya hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Bagi orang yang demikian, Allah berjanji akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yakni, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kedua, kita harus berpegang peringatan Tuhan. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya, sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas.
Orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan. Ia takluk di bawah otoritas Tuhan berdasarkan firman-Nya. Dengan demikian saya dapat mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan kehidupan Anda supaya berada di jalan atau jalur yang benar. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan, untuk mengambil semua keputusan tetap mencari hikmat Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka, setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan sama artinya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tapi harus memerhatikan orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri, tapi semua kembali melakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Untuk memperoleh kebahagiaan kita harus berjalan pada jalan Allah. Semua jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini di mana manusia akan menikmati bahagia hanya sebuah fata morgana, tetapi yang diberikan Allah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dampak bagi kita jika kita hidup menurut hukum Tuhan? Pertama, kita tidak akan mendapat malu. Orang yang setia mau berpegang pada ketetapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dipermalukan, melainkan akan memperoleh kebahagiaan. Kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan setia pada janjinya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang setia berpegang pada ketetapannya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada saat ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam minggu ini, yakni: pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau menuruti ketetapan, perintah, dan hukum Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, merenungkan, dan memahami Taurat tetapi menaati, melakukan dan menghidupi Taurat Tuhan dalam keseharian hidup. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan, jalan-jalan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup umat menjadi tidak bercela, tidak melakukan kejahatan, tidak akan mendapat malu. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendak-Nya dengan segenap hati, bersyukur dengan jujur, dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan menjalani hidup. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus kita rasakan di dalam dan bersama Tuhan. Kedua, kebahagiaan itu letaknya di hati. Mana mungkin kita memperoleh kebahagiaan, sedangkan hatimu kotor penuh dosa, sedangkan jiwa kita mengingkar dan jauh daripadanya. Tidak ada kebahagiaan buat mereka yang mengingkari Allah. Carilah kebahagiaan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Carilah kebahagiaan selagi nyawa masih ada di kandung badan.
Jika kita mencari kebahagiaan dari Tuhan, hidup kita di dunia akan lebih bermakna, karena visi misinya tidak terhenti sesaat. Karena itu, teruslah berusaha untuk setia berpegang pada ketetapan Tuhan sepanjang hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 119? Berisi 176 ayat. Mazmur 119 adalah bab tunggal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Mazmur 119 tidak diketahui, tetapi sebagian besar sarjana setuju bahwa itu ditulis oleh Daud, Ezra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini menderita kesulitan serius dalam hidupnya, dan penulis Mazmur 119 mencerminkan hal itu dalam deskripsi tentang rencana jahat, fitnah, dan ejekan terhadapnya penganiayaan dan penderitaan laki-laki dan perempuan. Tuhan adalah tema utama Mazmur 119. Tema menonjol lainnya dalam Mazmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup untuk semua. Mazmur 119 adalah perluasan dari Mazmur 19 ayat 7-9 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu dapat dipercaya, membuat bijak orang-orang yang tak berpengalaman. Titah-titah Tuhan itu benar, menyenangkan hati, perintah-perintah Tuhan itu cemerlang, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu teguh dan adil seluruhnya. Ada 8 istilah berbeda yang merujuk pada firman Tuhan di seluruh Mazmur ini. Hukum, kesaksian, perintah, patung, perintah, penghakiman, firman, dan tata cara. Di hampir setiap ayat, firman Tuhan disebutkan. Mazmur 119 bukan saja meneguhkan karakter kitab suci, tetapi juga meneguhkan bahwa firman Tuhan merefleksikan karakter Tuhan sendiri. Mazmur ini dibuka dengan 2 ucapan bahagia. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Allah, yang menaati ketetapan-ketetapannya, dan yang mencari Dia dengan segenap hati mereka. Penulis Mazmur ini adalah seorang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, tetapi juga orang yang telah melewatinya dengan pemahaman yang dalam dan penuh gairah tentang kasih dan belas kasihan Allah yang tidak pernah gagal. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dipelajarinya dari kitab suci, yang kekal dan tetap teguh di surga. Kasihnya kepada firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya dan hidup berdasarkan firman itu adalah tema yang diulang-ulang. Itulah pelajaran bagi kita dalam Mazmur yang luar biasa ini. Firman Tuhan cukup untuk membuat kita bijak, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik. Kitab suci merupakan cerminan sifat Tuhan, dan dari sana kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya dan rencana serta tujuannya bagi umat manusia, bahkan ketika rencana-rencana itu mencakup kesengsaraan dan penganiayaan. Berbahagialah kita, jika kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Tauratnya siang dan malam. Tidak melupakan titah Tuhan. Mazmur 119 ayat 93 berkata, Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau membuat aku hidup. Mazmur 119 secara keseluruhan adalah suatu himne yang memuji dan merenungkan firman Tuhan, hukum-hukumnya, dan ajaran-ajarannya. Kitab Mazmur ini terkenal karena panjangnya, terdiri dari 176 ayat, dan setiap bagian dimulai dengan satu huruf abjad Ibrani. Mazmur ini mencerminkan rasa kasih dan kehormatan terhadap hukum Tuhan. Nas hari ini mengekspresikan tekad penulis untuk tidak melupakan hukum Tuhan selama-lamanya. Ada kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, dan penulis menyatakan bahwa mematuhi hukum Tuhan adalah kunci kehidupan yang sejati. Dalam pemahaman ini,
hidup sesuai dengan titah-titah Tuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber kehidupan yang sesungguhnya. Latar belakang teks ini mungkin terkait dengan pengalaman rohaniah penulis, perenungan mendalam atas ajaran Tuhan, dan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh pemeliharaan dan petunjuknya. Kitab Mazmur secara umum mencerminkan berbagai situasi dan perasaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dan ayat-ayat seperti Mazmur 119 ayat 93 mengungkapkan keinginan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai rohaniah yang diyakini mereka sebagai jalan kehidupan yang benar. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa pemikiran yang bisa direnungkan. Pertama, komitmen terhadap firman Tuhan. Penulis dengan tegas menyatakan niatnya untuk tidak melupakan titah-titah Tuhan selama-lamanya. Ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajaran Tuhan. Renungkan tentang sejauh mana kita sendiri memiliki komitmen serupa terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diyakini sebagai petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kehidupan sejati dalam ketaatan. Pernyataan, sebab dengan itu engkau membuat aku hidup, menggambarkan bahwa kehidupan sejati ditemukan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Renungkan tentang pengalaman hidupmu sendiri dan sejauh mana ketaatan terhadap nilai-nilai rohaniah atau moral telah membentuk dan memberi arti pada hidupmu. Ketiga, ketergantungan pada firman Tuhan. Ungkapan, sebab dengan itu engkau membuat aku hidup, mencerminkan pemahaman bahwa hidup yang bermakna dan hidup yang sesuai dengan tujuan sejati kita dapat ditemukan dalam mengikuti petunjuk Tuhan. Renungkan bagaimana kita bisa memperkuat ketergantungan kita pada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kesadaran akan keberlanjutan. Ungkapan, untuk selama-lamanya, menunjukkan kesadaran penulis akan keberlanjutan komitmen dan ketaatannya terhadap Tuhan. Renungkan tentang bagaimana kita dapat memelihara keteguhan hati dan komitmen jangka panjang terhadap prinsip-prinsip yang diyakini sebagai benar dan baik. Karena itu, renungan ini dapat menjadi dorongan bagi setiap individu untuk merenung tentang makna dan tujuan hidup mereka dalam konteks spiritual, moral, dan etis. Aku rindu kepada titah-Mu. Mazmur 119 ayat 40 berkata, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Rindu kepada titah Tuhan menunjukkan kerelaan melakukan hukum dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Melakukan titah Tuhan menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dengan melakukan titah Tuhan kita menunjukkan kita sebagai hamba yang setia kepadanya. Hal itu tampak dalam kehidupan pemazmur. Dalam Mazmur 119 terlihat sikap pemazmur menolong orang-orang percaya untuk belajar mengasihi firman Tuhan yang memberikan hikmat bagi kehidupan. Kecintaan pemazmur akan titah Tuhan tertuang dalam ayat 40 ini. Mengapa pemazmur sangat merindukan titah Tuhan? Alasannya sederhana saja, karena titah Tuhan mengerjakan beberapa hal baik dalam kehidupan orang yang mengasihinya. Pertama, titah Tuhan menjadikan anak-anak Tuhan menjadi lebih bijaksana dan berakal budi. Ketika seseorang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya menghadapi berbagai masalah hidup. Kedua, firman Tuhan yang kita baca menolong kita mengenali tipuan musuh yang berusaha untuk menghancurkan. Ada banyak tantangan harus dihadapi oleh orang-orang percaya yang bisa membawa kepada kejatuhan. Maka firman Tuhan yang terus dipelihara di dalam hati akan menjaga langkah kita. Ketiga, titah Tuhan menjaga langkah kaki kita dari jalan-jalan kesesatan yang menghadang. Kejatuhan seseorang ke dalam dosa bukan saja karena perangkap iblis dan godaannya saja. Kita bisa jatuh juga karena kebebalan dan ketidakmengertian kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita.
Mazmur 119 ini ditutup dengan sebuah pujian dan pengakuan bahwa pemazmur sangat merindukan dan mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengibaratkan diri sebagai domba yang tersesat dan terhilang sehingga terus membutuhkan pertolongannya. Adakah kita juga terus menumbuhkan cinta akan titah Tuhan? Tanpa titah dan firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah tersesat. Karena itu, belajarlah terus mencintai titah dan firman Tuhan, agar hidup kita semakin diberkati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, buatlah aku menggemari firman-Mu yang sungguh tak ternilai, saat Engkau memampukanku untuk tunduk kepada hikmat dan otoritas-Mu atas hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.